Manusia bab 45. Di saat telah bercerai, Paijo masih baik. Akhirnya acara pertunangan itu batal. Nani bersikeras untuk membatalkan acara itu. Dia dapat membungkam mulut Ibu Andin dengan mengancam wanita itu melalui JJ. Nani mengancam akan membongkar siapa anak Ibu Andin yang tidak lurus. Karena takut akhirnya Ibu Andin mengalah. "Ibu lega, kita kembali lagi," ujar Nani yang ketika itu berada di dalam mobil Robby. "Tapi rada aneh, JJ anak orang kaya, tapi kenapa masih mau bekerja dengan suami Mbak Giwang?" "Ya mana ibu tahu, mungkin saja dia ingin mandiri. Tapi ngomong-ngomong, Ibu Andin ada benarnya, anaknya memang cacat," ujar Nani yang menurutnya JJ memang rada bengkok yang artinya cacat. "Ih ibu, kok ngomongnya begitu?" Robby hanya mendengarkan percakapan ibu dan anak itu. Dia hanya bertugas untuk mengantarkan Yayu dan Nani. "Yakin mau pulang?" tanya Robby yang kala itu mobil telah berhenti di terminal. Yayu hanya diam menatap pria itu. Dia masih ingin meniti karir di kota itu. Tapi ibunya memaksanya untuk kembali ke kampung. "Ayo yuk," ajar Nani lalu turun dari mobil. "Bu," Yayu terlihat enggan untuk pulang. "Ayo, kita harus segera pulang. Masmu menunggu kita di kampung," ajak Nani. "Terima kasih Robby, kami tunggu lamaranmu di kampung," ujar Nani sembari menyalami pria itu. "Iya bu, setelah pekerjaan saya selesai, saya akan datang ke sana," saut Robby sembari menyalami Nani. Lalu tangannya terulur ke arah Yayu. Gadis belia itu menatap tangan Robby. Dia masih belum mau menikah, tapi karena ibunya, dia harus menerima lamaran pria itu. "Terima kasih," ujar Robby pelan. "Terima kasih karena mau menerima lamaranku," ujarnya. Yayu hanya menyunggingkan senyumannya. "Kami harus berangkat. Itu bus yang akan membawa kami ke kampung. Ibu tunggu kedatanganmu," ujar Nani lalu membawa anaknya ke bus. Pria itu melambaikan tangannya sampai bus benar-benar melaju. Tapi tiba-tiba tatapannya menatap ke arah Bobby dan Siti yang sedang duduk di terminal. Pria itu segera menghampiri Siti dan Bobby. "Bobby?" "Chef Robby?" ujar Siti dan Bobby bersamaan. "Kenapa kalian di sini?" tanya Robby bingung. "Kami sedang menunggu ibunya Siti," sahut Bobby. "Chef Robby mau kemana?" tanya Siti. Saya baru saja mengantarkan Yayu dan ibunya pulang." "Yayu pulang?" tanya Bobby dan Siti bersamaan. "Iya, dia pulang," sahut Chef Robby. "Aku kesana dulu. Itu sepertinya bus yang ditumpangi ibu," ujar Siti dan segera berlalu menghampiri bus yang kala itu sedang berhenti. "Kenapa Yayu pulang? Bukannya seharusnya dia sudah bertunangan?" tanya Bobby bingung. "Seharusnya, tapi acara itu batal." "Kenapa bisa batal?" tanya Bobby penasaran. Semenjak Nani menyetujui lamaran itu, semenjak itu dia menjauh. Panjang ceritanya. Chef Robby tidak ingin mengatakan tentang lamaran yang akan dilakukannya ke Bobby. Dia masih khawatir jika pria itu menyalipnya. Padahal kenyataannya, Bobby akan segera menikah dengan Siti. Hari Minggu, saya pada acara tidak?" tanyanya. "Minggu?" Pria itu mengerutkan dahinya sembari berpikir. "Kenapa?" "Aku mau mengundang Chef Robby untuk datang ke undangan yang diadakan nenekku. Adlan dan Gigi akan datang. Aku harap Chef juga datang." "Jam berapa acaranya?" tanyanya lagi. Bobby segera menyebutkan tanggal dan juga waktu acara itu. "Baiklah, setelah urusanku selesai, aku akan ke sana," ujar pria itu dan segera berlalu. Tidak berapa lama Siti datang dengan seorang wanita parubaya. "Bu, kenalkan ini Bobby," ujar Siti. "Lulu," sahut ibunya Siti sembari mengulurkan tangannya ke Bobby. "Bobby," sahut Bobby membalas uluran tangan itu. "Paijo mana?" tanya wanita itu yang tidak melihat kehadiran Paijo di sana. Siti dan Bobby saling melirik. "Bu, kita ke mobil saja yuk," ajak Siti lalu segera membawa ibunya ke tempat mobil Bobby parkir. Wanita parubaya itu duduk di belakang dan Siti duduk di samping kemudi. Mobil melaju menuju ruko. Tidak ada pembicaraan di antara mereka. Dapat salam dari ibunya Paijo. Seketika Siti langsung menoleh ke belakang. "Ibu bilang mau ke sini." "Iya, ibu pikir mertuamu menitip sesuatu untuk Paijo. Jadi ibu datangi saja. Ini ada oleh-oleh dari ibunya untuk kalian berdua." "Aduh ibu," gerutu Siti. "Loh, kamu ini kenapa sih marah-marah sama ibu? Apa salah ibu datangi mertua kamu? Hubungan kami sesama besan baik. Nanti kalau mertuamu tahu ibu pergi ke kota tanpa mengabarinya, yang ada hubungan kami jadi rusak," jelas ibunya. "Ah ibu," gerutu Siti. "Sudahlah yuk, ibumu benar," tegur Bobby. Siti menoleh ke arah pria di sampingnya, dan itu diperhatikan ibunya. Tadinya Siti ingin membantah ibunya, tapi ucapan Bobby membuat wanita itu diam. Melihat itu membuat ibunya bingung. Akhirnya mereka sampai di ruko. "Ibu naik saja ke lantai 2. Aku akan menuruni tas ibu," ujar Siti. Wanita parubaya itu segera masuk ke dalam ruko. Karena ini pertama kalinya dia datang, maka ibunya Siti memilih menunggu anaknya di lantai 1. Dia dapat melihat banyaknya pembeli di toko roti itu. Lalu tatapannya menatap ke arah luar. Karena toko roti terbuat dari kaca,
membuatnya dapat melihat keadaan di luar. "Apa ibumu belum tahu tentang pernikahan kita?" tanya Bobby sembari menurunkan tas ibunya Siti. "Belum. Hari ini akan aku beritahu ke ibu tentang semuanya." "Bagaimana jika ibumu tidak setuju?" "Aku bisa meyakinkan ibuku." "Caranya?" tanya Bobby bingung. Menurutnya tidak mungkin orang tua Siti langsung menerimanya, karena dari ucapan wanita itu di mobil dapat diketahui jika Ibu Lulu sangat menyayangi Paijo. "Aku anaknya, dan aku tahu cara mengatakan kepada ibuku," ujar Siti lalu mengambil tas ibunya. "Sit, tunggu." Bobby memanggil Siti. Wanita itu berhenti dan kembali mendekat. "Ini kebayamu." Mereka menyelesaikan tepat waktu. Siti menatap paper bag itu. Lalu tangan Bobby memegang jemari Siti agar menerima paper bag itu, dan itu diperhatikan ibunya Siti. Setelah itu, Bobby segera melaju menuju kantor. Siti segera masuk ke dalam ruko. "Loh, kenapa ibu masih di sini?" tanya Siti bingung. Lalu dia melangkahkan kakinya menaiki anak tangga diikuti ibunya dari belakang. Ketika sampai di lantai atas, Siti langsung menunjukkan kamar ibunya. "Sit, duduk." Mendengar intonasi ibunya yang berbeda, membuatnya bergidik. Dia segera duduk di depan ibunya. "Ada hubungan apa kamu dengan pria tadi?" Siti diam. "Apa kamu berselingkuh dari Paijo?" tebak ibunya. "Ibu, aku tidak berselingkuh." "Lalu apa itu?" Ibunya menunjuk paper bag. Ketika menaiki anak tangga, Ibu Lulu dapat melihat jika di dalam paper bag itu sebuah kebaya terlihat dari banyaknya payet. "Begini Bu, sebenarnya aku dan Mas Paijo..." Siti diam beberapa saat. "Apa?" Aku dan Mas Paijo sudah bercerai." "Apa?" sontak ibunya kaget. "Kamu berselingkuh, makanya Paijo menceraikanmu," seru ibunya marah. "Enggak Bu, aku nggak berselingkuh." "Jangan bohong, ibu tadi melihat pria itu memegang jemarimu." "Apa bukti itu belum cukup?" suruh ibunya marah. "Ibu salah, Mas Paijo yang menggugatku." "Tidak mungkin, Paijo sangat mencintaimu. Tidak mungkin dia menggugatmu." Siti langsung terdiam. Paijo memang sangat mencintainya, bahkan merelakan pernikahan mereka agar bisa membahagiakannya. "Apa yang aku katakan benar, Mas Paijo menggugatku. Jika ibu tidak percaya, ibu bisa menghubunginya." Siti segera menghubungi nomor Paijo. Tapi sayangnya Paijo telah mengganti nomornya. "Ya Tuhan, kenapa ini harus terjadi?" gerutu Ibu Lulu menangis. "Yang aku katakan benar. Jika ibu tidak percaya, kita segera menemui Mas Paijo." Siti membawa ibunya ke mall. Paijo masih mengurusi toko roti gigi yang ada di mall. Kehadiran mertuanya membuat Paijo kaget. "Paijo?" Wanita parubaya itu segera memeluk Paijo. "Apa benar kalian telah bercerai?" Paijo membawa wanita itu ke tempat yang lebih sepi. Dia menceritakan semuanya kepada wanita itu. Ya Tuhan, wanita parubaya itu langsung menangis. "Kenapa seperti ini?" "Siti tidak salah, Bu. Aku melakukan ini karena aku tidak ingin Siti bersedih." Mendengar ucapan Paijo membuat Siti menangis. Di saat mereka telah bercerai, Paijo masih saja baik. Bersambung.